Lantas, apa saja rencana langkah mitigasi yang akan dilakukan KBRI Abu Dhabi serta KJRI Dubai terkait eskalasi konflik yang memanas di wilayah Timur Tengah? Kami akan membahasnya bersama Judah Nugraha, Dubes Indonesia untuk Persatuan Emirat Arab. Ya, Bapak selamat siang waktu Indonesia. Bapak, kita bicara mengenai status siaga di sana, terutama kita bicara warga Indonesia. Seperti apa Pak pelaksanaannya dan bagaimana pemantauan sejauh ini kondisi warga Indonesia di sana Bapak? Selamat siang, Pak Yuda. Dapat kami laporkan bahwa serangan rudal Iran masih terus berlangsung ke arah UAE. Ini baru saja kami mendengar ada suara dentuman kembali. Jadi berdasarkan informasi dari Kementerian Pertahanan UAE selama 2 hari terakhir, total ada 165 rudal balistik, 2 rudal jelajah, dan 541 drone yang dikirimkan Iran, ya, diserang dari Iran menuju ke UAE. Mayoritas memang dapat diintercept, namun ancaman utama saat ini adalah serpihan atau debris dari rudal yang dapat dicegah tersebut yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. Berdasarkan informasi terakhir dari otoritas UAE, total ada 3 warga yang menjadi korban meninggal dunia dan 58 yang menjadi korban luka-luka. Hingga saat ini tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban langsung dari serangan rudal tersebut. Bapak, kalau dengan kondisi tadi tidak ada korban dari warga negara Indonesia, sejauh ini ada berapa banyak Pak total warga negara Indonesia di Uni Emirat Arab dan apakah sudah melakukan pelaporan terkait dengan apabila nanti dengan kondisi emergensi mereka melakukan pendataan, apakah mereka akan dievakuasi, seperti apa Pak? Ya, berdasarkan data imigrasi dari otoritas imigrasi UAE, total ada 81.000 warga negara Indonesia yang tercatat di wilayah UAE. Namun berdasarkan data lapor diri, hanya 11.000 diantaranya yang melakukan lapor diri. Ini memang menjadi concern kita bersama bahwa lapor diri, data yang lengkap dan akurat itu menjadi kunci penanganan kedaruratan yang baik. Nah, dalam konteks tersebut kami sudah melakukan town hall meeting dengan masyarakat Indonesia dan kami sampaikan kembali pentingnya untuk segera melakukan lapor diri agar datanya dapat tercatat baik di KBRI maupun dan di KJRI sehingga kami dapat memberikan respon kedaulatan dengan cepat dan tepat. Bapak, kalau kita bicara himbauan, memang ada kondisi siaga 3 ini beberapa variabel yang memang harus dipersiapkan dan penyelamatan diri tadi ada safety kit segala macam yang saya bacakan tadi sudah dipersiapkan, dokumen-dokumen penting. Lalu ada himbauan juga untuk seperti melakukan sekolah online seperti itu, kemudian juga menghindari aktivitas di luar ruangan. Apa yang sudah dilakukan dari pihak pemerintah Indonesia di sana, Bapak? Ya, dari konteks pemerintah UAE sudah menghimbau bahwa untuk sekolah mulai dari Senin ini hingga tanggal 4 nanti agar dilakukan secara online dan juga untuk perusahaan swasta agar dapat dilakukan work from home. Kemudian berbagai macam himbauan juga sudah disampaikan oleh otoritas tempat, yaitu menghindari pergerakan keluar rumah ya, untuk hal-hal yang non esensial, tidak menyebarkan informasi-informasi di sosmed yang belum terverifikasi kebenarannya, dan juga tidak melakukan panic buying karena stok logistik masih sangat melimpah. Nah, dalam konteks tersebut KBRI juga sudah menyampaikan himbauan melalui berbagai macam platform untuk menghimbau agar masyarakat tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan, kemudian mengurangi pergerakan ke luar rumah untuk hal-hal yang non esensial. Kemudian kita juga sangat menghimbau untuk segera melakukan lapor diri agar datanya sudah tercatat di portal Peduli WNI Kementerian Luar Negeri hingga kami bisa memberikan respon yang cepat. Dan jika mengalami situasi kedaruratan atau mengetahui ada warga negara Indonesia yang mengalami kesulitan, segera hubungi hotline KBRI Abu Dhabi maupun KJRI Dubai. Pak Yuda, kalau kita bicara mengenai banyaknya penerbangan yang dibatalkan, kemudian itu pasti berdampak juga bagi warga negara Indonesia yang akan kembali ke tanah air. Seperti apa KBRI UAE memfasilitasi dan mengakomodasi kondisi saudara-saudara kita yang terkendala akibat penerbangan yang dibatalkan, Pak? Ya,
Betul Pak Yuda, bahwa sejak hari pertama, tanggal 28 Februari yang lalu, ketika Iran mulai menyerang UAE dengan menggunakan rudal, GCAA, Otoritas Penerbangan Sipil UAE, mengumumkan telah menutup ruang udara UAE. Nah, ini akan berdampak pada penutupan penerbangan, baik di airport yang ada di Abu Dhabi maupun Dubai. Sejak awal kami telah menugaskan tim protokol dan konsuler untuk memberikan bantuan kepada masyarakat Indonesia yang stranded, baik di airport Dubai maupun Abu Dhabi. Hingga saat ini tercatat ada 23 warga negara Indonesia yang terkendala penerbangannya. Saat ini kondisi mereka dalam keadaan aman dan sudah mendapatkan akomodasi sambil menunggu terbukanya kembali penerbangan. Ya, Bapak terakhir mungkin Bapak bisa menceritakan kondisi terkini di sana ketika di awal perbincangan Bapak masih mendengar suara dentuman rudal seperti itu ya, bahkan kondisi eskalasi boleh jadi meningkat dan uncertainty feeling itu bisa mengakibatkan warga negara UAE maupun Indonesia di sana dan Bapak pribadi juga mungkin merasa cemas. Bapak bisa ceritakan sedikit seperti apa kondisi di sana, Pak? Ya, betul. Jadi sangat dipahami bahwa masyarakat Indonesia tentu cemas ya mendengar dentuman-dentuman yang datang silih berganti. Namun dalam situasi kedaruratan ini ketenangan adalah menjadi kunci. Kepanikan tidak akan membantu kita dalam mengatasi situasi kedaruratan ini, bahkan dapat membahayakan kita semua. Oleh karena itu, berbagai macam upaya pendekatan dengan masyarakat kita lakukan. Kita sampaikan berbagai macam update situasi keamanan terakhir dan juga langkah-langkah yang dilakukan oleh KBRI dan KJRI untuk memberikan ketenangan masyarakat bahwa kita hadir bersama mereka menghadapi kesulitan dan kedaruratan ini. Ya. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa otoritas tempat juga sudah memberikan berbagai macam fasilitas emergensi sebagai contoh ketika ada incoming misal yang masuk, otomatis di HP kita masing-masing akan muncul emergency alert bahwa ada incoming misal dan meminta kita untuk take shelter, untuk mencari perlindungan. Nah, itu juga kami sampaikan kepada masyarakat jika mendapatkan emergency alert tersebut, segera mencari perlindungan, menjauhi jendela ya, dan kemudian menghindari pergerakan-pergerakan yang tidak esensial ke luar rumah. Pak Yuda Nugraha, Duta Besar Indonesia untuk Persatuan Emirat Arab. Terima kasih sekali Pak untuk perbincangannya. Semoga kondisi sana kondusif. Kita semua diberikan kesehatan, keselamatan dan Bapak dan keluarga dan saudara-saudara kita demikian juga keadaannya di sana. Terima kasih untuk waktunya Pak. Salam sehat selalu Bapak. Terima kasih Pak Yuda.